Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang nggih. Tatayur atau at-tiyarah. Sampun Pak nggih, dibuka halaman 178 pun. Nggih. Ya, sul sing kagungan. Monggo sing kagungan bukune nggih. Tatayur pada dasarnya adalah menganggap akan mengalami kesialan setelah mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukai. Namun dapat juga dikatakan tatayur semua hal yang menyebabkan seseorang membatalkan aktivitasnya karena takut akan ditimpa malapetaka atau justru meneruskan aktivitasnya karena optimis akan beruntung setelah melihat atau mendengar sesuatu. Padahal tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan berkaitan dengan malapetaka atau keberuntungan. Bisa dipahami toh Pak, sesuatu yang secara ilmiah tidak ada bukti untuk itu ini sakit Pak nggih. Ilmiah itu memang berdasarkan penelitian, berdasarkan teori yang ditemukan. Karena teori-teori itu terkait dengan hukum alam. Hukum alam itu disebut juga dalam istilah agama namanya apa Pak? Sunnatullah. Disebut apa? Sunnatullah. Dan sunnatullah itu juga bagian dari takdir Allah. Ketika ada hal yang keluar dari sunnatullah, disitulah muncul namanya keajaiban. Bisa disebut dengan sebutan mukjizat. Dan itu yang banyak. Itu yang banyak dipahami di masyarakat. Bisa disebut dengan sebutan irhas, bisa disebut dengan sebutan karomah, bisa disebut dengan istidraj, bisa disebut dengan maunah. Itu berarti kejadian-kejadian di luar hukum alam. Dan itu terjadi karena memang Allah memberikan pertolongan, cuma istilahnya saja. Mukjizat itu pada Nabi. Meskipun pada umumnya orang kalau sudah menyebut hal yang bersifat luar biasa itu disebut dengan sebutan mukjizat. Biasanya begitu, itu mukjizat. Manusia itu lahir karena percampuran antara bibit laki-laki dan bibit perempuan. Sehingga manusia itu pasti punya bapak, pasti punya ibu. Tapi ada yang tidak. Ada yang tidak. Ketika terjadi hal yang di luar hukum alam, itu namanya mukjizat. Api secara hukum alam berdasarkan penelitian dalam tingkat panas tertentu ya dapat membakar. Karena memang dikasih oleh Allah ketentuan seperti itu namanya hukum alam. Itu sunnatullah. Ya. Nah Ibrahim malah tidak terbakar. Disitulah ya ada hal yang luar biasa.
keluar dari kebiasaan yang kemudian dikenal dengan istilah mukjizat. Kembali ke bab ini, jadi mengalami Bapak kesialan karena ia melihat sesuatu. Orang yang begini kan tidak tawakal kepada Allah, hilang Allah ini. Bahwa Allah yang membuat segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya itu hilang. Ini tatayur gitu Pak ini. Iki proso kula kuwata Pak niki Pak. Lek sakniki niku kuwata kaya ngoten niki Pak niki. Nggih. Apa maneh kate ahli tombokan. Sampean ana wong gendeng ngomong, tombok iki lah. Kenapa? Dianggap pembawa keberuntungan. Karuan iku elek. Karuan iku elek, tapi enten. Enten niku enten. Apalagi kita ini lengket dengan ilmu Jawa dan kepercayaan Jawa tentang hitungan-hitungan yang kita tidak tahu dulu hitungan itu sesungguhnya kayak apa. Dasarnya ilmu, pengalaman, apa mitos, tidak loh. Kenapa Pak? Mitos. Sebab mitos itu juga bisa berpengaruh Pak. Nggih, terhadap pikiran, terhadap perasaan, sehingga terkadang orang itu mengalami kesialan bukan karena bendanya, karena sikap dia, ya, sikap dia terhadap mitos itu Pak. Jadi kesialan itu datang dari dirinya sendiri. Ada rasa kekhawatiran dari dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya nggak perlu khawatir tentang itu. Bukan berarti orang khawatir itu tidak boleh. Orang khawatir itu bagian dari kehati-hatian kok. Tapi kan rasional, kan lho Pak nggih. Napa Pak? Rasional, ilmiah niki mboten. Banyak sekarang Pak yang begini tatayur itu sampai. Nggih. Jadi kembali ya, kalau zaman jahiliyah itu tatayur itu banyak berhubungan dengan apa? Burung. Tapi sekarang gak hanya burung ya Pak. Oke, ya kita ini orang Jawa Pak soalnya itu. Sehingga ono Nogodino barang ono. Ono napa malih Pak? Nogodino terus napa mawon Pak? Napa mawon Pak istilahnya Pak? Selain Nogodino itu apa? Macam-macam lah istilahnya itu kita. Loh, iya, loh kalau itu rasional tidak jadi masalah Pak. Ini bisa jadi teori. Loh mitos loh sampean itu loh di televisi kan ada mangan terong, gawe wong lanang, nyebabno syahwate berkurang. Itu rasional, ilmiah, apa mitos? Dokter yang jawab Pak itu. Mitos, berarti kepercayaan itu. Loh lah kata Pak. Makanya kita ini kalau ada orang sakit itu kan disuruh doakan baik, ngomong yang baik, nasihat yang baik. Ojo ngomong seloro, wah dilukas mati kan, aduh. Itu berpengaruh Pak, itu kan berpengaruh juga itu. Meskipun tidak masuk kategori tatayur, tapi kan ada pengaruh itu. Banyak mimpi barang itu kan juga, kalau mimpi buruk kan suruh berdoa Pak itu. Sampai bolehnya apa Pak? Meludah, tapi mboten meludah cerot loh, mboten meludah cerot. Bolehnya meludah saat sholat, meludahi setan. Tapi mboten cerot, mboten tak mawon. Nek mimpi buruk itulah mboten. Begitu bangun berdoa. Apal nggih doa ya? Apal Pak nggih. Apal tas sedaya? Walam donga apa iki segala. Katan, mari berdoa terus meludah ke samping kiri 3 kali. Selesai sudah, tawakal kepada Allah. Niki kembali. Nggih tadi beruntung sial disebabkan oleh burung lalu berkembang disebabkan oleh segala sesuatu.
yang ketika didengar atau dilihat ya nggak suka jika mendengar itu, jika melihat itu, karena kalau mendengar berpengaruh pada pikirannya. Pengaruh apa? Terhadap kesialan dan keberuntungan. Maka di dalam buku ini dikatakan menganggap akan mengalami kesialan setelah mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukai. Namun dapat juga dikatakan semua hal yang menyebabkan seseorang membatalkan aktivitasnya. Napa Pak? Membatalkan aktivitasnya, gak sido. Gak sido tadi. Karena takut akan ditimba malapetaka atau justru meneruskan aktivitasnya karena optimis akan beruntung setelah melihat atau mendengar sesuatu tersebut. Suara tekek berpengaruh. Mulai cecek. Nah, ini ono keterangan riwayat. Gak jadi masalah. Riwayat kan nas Pak, sudah. Tinggal kita percaya. Ini ono keterangan. Nek kon krungu ngene, bakal ngene. Nek ono nas ngono, ya itu berarti nas. Iki gak ono. Nah, inilah yang sering disebut dengan apa Pak? Mitos. Cuma gak ono pengajian televisi iku sing takon. Pak, kalau orang itu mendengar, saat orang mendengar suara tekek ngoten 9 kali lalu menyebabkan begini-begini, itu mitos apa ilmiah? Itu gak ono, sing takon ngono gak ono. Mitos apa ilmiah? Lah kan Pak niki lho. Kan ada Pak konsultasi di televisi itu kan ada Paknya dia. Tapi tentang kedokteran, tentang apa? Kedokteran. Kalau ini bisa begini, ini mitos apa? Ya ilmiah. Dokter yang jawab mitos. Ya. Ini mitos operasional, rasional itu berarti ada teorinya itu. Nah, inilah yang disebut dengan tatoyur. Jelas ya? Tapi yang banyak loh Pak tatoyur. Nah, ayat yang pertama yang dijadikan dasar di dalam membahas ini adalah surat Al-A'raf, ya Pak ya. Ayat berapa? 131. Jenengan baca mulai 128 Pak. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pun sampai di situ dulu, pakai pengantarnya ayat tadi. Ayat yang ada di dalam kitab Tauhid. Ini menerangkan tentang siapa Pak? Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan itu mulai 103 itu. Panjang Pak itu Pak. Ayatnya itu. Tapi mulai disitulah gitu saja. Tuh. Jadi Nabi Musa itu dianggap oleh Fir'aun sebagai perusak. Kenapa Pak? Perusak. Ya perusak negara, ya perusak keimanan, ya perusak kepercayaan masyarakat. Nabi Musa itu oleh Fir'aun dan oleh kaumnya, karena Fir'aun itu kuasa gitu ya, merasa bisa berbuat apa saja, kayak tanah itu miliknya, bumi miliknya, laut miliknya, negara miliknya. Makanya sombong itu ya karena seperti itu. Yang merasa miliknya. Buktinya dia bisa berbuat apa saja. Tuh. Selama orang tidak merasa itu milik Allah, dia tidak akan takut kepada Allah, Pak. Sekarang juga muncul sampean nek kadek kuwasa. Terus sampean merasa iki milikku apa jari aku? Elek api apa jari aku?
terus gerusa-gerusu, berbuat semau gue, tidak kembali pada Allah, ya ketularan Fir'aun. Ketularan itu Pak, ketularan Fir'aun, duduk Fir'aun tapi ketularan. Ini ketularan ini apa doa? Ada. Ya tadi kalau Pak sampai, berarti Fir'aun itu banyak. Lu banyak, Fir'aun itu cuma satu orang. Tapi itu kan menggambarkan itu Pak, menggambarkan banyak sifat pada diri manusia sehingga kayak Fir'aun, dan Fir'aun itu dibuat oleh Allah sampai pada puncak. Apa puncaknya Fir'aun? Mengaku Tuhan. Orang nggak berani ngaku Tuhan itu Pak, Fir'aun berani. Berarti Fir'aun sudah merasa sangat kuat betul dalam seluruh aspek, dan dia bisa menguasai semuanya. Maka seenaknya dia, nanti aku akan hancurkan mereka, akan aku buat aturan, anak laki-laki dibelah semua, perempuan biarkan hidup. Oh, yang kuasa kok koyoke iso temenan, bisa selamat dari aturan yang mengerikan itu. Itu loh Pak, ini panjenengan kayak dia itu. Terus sampai teruskan sampai 130, monggo 31. Terus Pak, nggih. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Terus maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Oh, sampai di situ ya. Sampai Musa itu bagaimana Pak? Memberitahu kepada kaumnya, sabar kamu, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kan begitu Pak ya itu ya. Allah itu berbuat, terserah Allah apa saja. Mau mewariskan bumi ini kepada orang jahat, itu terserah Allah. Kata Pak ya. Tapi ingat satu hal perlu digarisbawahi, orang bertakwa itu akan berakibat baik. Nah itu loh ayatnya itu loh Pak. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu perlu dicatat. Nah niku sampai cerita sebelum kamu datang Musa, Fir'aun sudah menindas kita, Bani Israel maksudnya itu. Engkau datang masih tetap menindas. Apa jawaban Musa? Mudah-mudahan. Kan gitu Pak ya itu ya. Di situ itu indahnya di sini loh Pak, bedanya. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh-musuh kamu. Yes. Berikutnya langsung. Nah, 130 Pak, 130. Monggo, terus 130. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan datangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Betul Pak, meskipun Fir'aun itu ngaku Tuhan, ternyata Fir'aun mengalami masa krisis. Masa apa Pak? Masa krisis. Krisisnya berbentuk apa? Nah itu bertahun-tahun, terjadi musim kemarau, kalau musim udan, kalau udan, panas terus, tuh Pak, betul udan, sehingga apa? Sehingga apa Pak? Kemudian kekurangan buah-buahan. Maksudnya Allah agar mereka sadar, dudukkan sing duwe kuasa nek bumi iki, aja sak karepmu dhewe gitu loh. Tuh, tapi nggak sadar-sadar. Bahkan sikapnya kayak apa? Terus sampai teruskan sikapnya. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Karena ada kata tato iyaru itu, monggo. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kasihan itu kepada Musa dan pengikutnya.
Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jelas ya. Begitu musim kemakmuran tiba, mereka mengatakan ini yang baik itu dia. Begitu musim paceklik tiba, yang dianggap tatoyur itu yang menjadikan musim kemarau, musim paceklik itu siapa? Musa. Tatoyur dia, Pak. Tatoyur. Gara-gara Musa wak dhewe siang sampean. Dan itu akeh. Gara-gara iku pola wak dhewe siang. Nggih. Mangke nggone kitab tauhid itu ada, Pak. Nanti itu ada. Nggih. Di antara kekurangan iman seseorang itu adalah dia sangat mengagumi, memuliakan, mencintai yang berlebih-lebihan kepada orang yang dianggap punya jasa besar dalam diri, karir dan kehidupannya. Padahal sesungguhnya Allah lah itu yang memberikan keberhasilan dalam karir, dalam kehidupannya, yang mendatangkan orang itu menjadi penyebab dia bisa memperoleh keberhasilan adalah Allah. Tapi ia lupa memuji Allah. Justru yang dipuji itu adalah orangnya. Di situ dikatakan orang yang sangat lemah imannya. Demikian pula sebaliknya, ia membenci dan mencaci maki yang berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap sebagai penghalang dan penyebab sial bagi dirinya, karir dan kehidupannya. Padahal Allah lah yang mendatangkan orang itu yang menyebabkan dirinya mengalami kesialan. Kita sering terjebak di situ loh, Pak. Lho nggih. Lho angel lho adikku, Pak, niku angel. Wong kita ini loh, Pak, ya itu diperbolehkan, bahkan diperintah oleh Al-Qur'an memohonkan ampun kepada orang mukmin. Lah ngoten, Pak nggih. Baik laki-laki maupun perempuan. Di surat 47 ayat 19, sampean buka dibaca, Pak, yang depan. Hanya beberapa kalimat itu. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Pun sampai di situ. Mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Diformatlah kalimatnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu masih ada lagi, Pak, ayat itu di surat Nuh itu ada ayat yang memerintahkan agar kita juga mendoakan sesama kita, sesama orang mukmin, maksudnya itu. Ya, mendoakan dalam arti memohonkan ampun atas dosa-dosanya itu. Nah, orang mukmin itu kan banyak, Pak, ada orang tua kan gitu kan. Ada orang-orang yang banyak berjasa dalam hidup kita itu. Maka ada format membaca istighfar itu kan begini, Pak, formatnya. Ya di fikih meskipun tidak ada hadisnya ini. Astaghfirullahaladzim li, ngaten Pak nggih, wali walidayya, ngaten nggih, wali ashabi alayya, baru wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim, ya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li diulangi, ya permohonan itu untuk aku. Wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Ya.
wali ashabi aliyah, dan untuk orang-orang yang punya jasa baik di dalam hidupku, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan untuk orang muslim semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kan ada format begitu Pak, berdoa itu. Artinya apa? Ngoten nggih? Kita bisa menghormat. Bisa apa? Menghormat. Ya. Dalam bentuk yang seperti itu. Nggih, dalam bentuk memohonkan ampun kayak begitu boleh, kita nggak apa-apa. Tapi jangan seperti tatoyur tadi kemudian itu. Ketika ada orang punya jasa besar kepada kita, lalu kita lupakan Allah. Padahal yang mendatangkan dia sebagai sahabat yang punya jasa besar kepada kita itu adalah siapa? Allah. Makanya astagfirullah loh itu loh. Wali ashabi aliyah, teman-temanku, sahabatku, orang-orang yang dekat dengan aku, yang nggak bisa saya sebutkan, yang punya jasa dalam hidupku, dan itu banyak. Ya, Pak ya? Banyak itu Pak. Tapi kita sering bersikap tidak seperti itu. Napa? Berlebihan. Nek benci ya ngono. Karena iya kita anggap sebagai penyebab terjadinya kesialan, kita benci. Lah Fir'aun lah ngono. Maka ditegaskan oleh Al-Qur'an, ala innama ta'iruhum indallah. Yang menyebabkan kesialan itu Allah, dudu Musa. Kon kena benci Musa sampai teko ngene mbon-mbonamu lho, pucuk mbon-mbonamu. Mulai teko uku. Sampai pucuk mbon-mbonamu. Tapi ingat, yang membuat kamu sial itu bukan dia, Allah. Boleh jadi lewat sebab Musa. Kamu tadi sudah menuju Musa itu merusak kok. Sehingga kalau ada hal yang jelek ya mesti dialamatkan kepada Musa. Ya ini kan ayat ini juga bisa dipakai untuk buzzer-buzzer itu Pak. Buzzer-buzzer di Indonesia. Itu. Oleh kalau Allah dianggap penyebab segala-galanya kan gitu Pak ya. Oke, penyebab segala-galanya. Ya, seperti itu sampai itu. Sing wangel iku lak wis ngomong kenal Allah, nyebut Allah, kata lho Pak, ngaku Allah Tuhane, dikandani ngoten niku mboten saged paham sih. Nggih. Lak kata sih Pak kata niki Pak, mungkin termasuk kita. Ya. Dikandani nek iku ana nas, dikandani iku gak rasional, dikandani iku mitos, gak iso ngilang lho Pak. Ji ono ae ngoten. Bahwa tauhid itu indah Allah. Kesialan itu ya datangnya dari Allah. Keberuntungan juga datangnya dari Allah. Tapi ya gak percaya. Si mitos saya. Jadi mitos itu masalah. Mitos itu bungsunya mukmin Pak, bungsu keimanan kita yang sulit untuk hilang. Nggak ngerti juga ya, karena mitos itu mengandung kepercayaan itu lah Pak. Kepercayaan yang tidak diketahui jeluntrungnya, nggak loh. Tapi berkembang dan diyakini dengan mantap, dipercayai dengan mantap. Mitos itu begitu, sehingga memang nggak mudah untuk hilang. Berikutnya senada dengan ayat itu dilihat surat Yasin. Dilihat surat Yasin ayat pinten? 13 Pak, 13. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Nah ini perumpamaan Pak. Ini Quran menceritakan sebuah ilustrasi tentang ya sebuah negara, sebuah komunitas tertentu itu yang oleh Allah diberi ya dikirim utusan kepada mereka. Terus katanya. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan
Terus Mereka berdua berdiri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah manusia belaka. terus Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. terus Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. terus Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. nah terus Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan. sungguh kami bernasib malang karena kamu. Itu tatoyurnya itu. Terus yang 19. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalahan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, itu jane ngono. Duduk mergo aku diutus. Iku mergo kon dhewe. Mergo awakmu sing gawe sesuatu yang menyebabkan kamu itu sial. Apa? Kamu tidak bisa diberi peringatan, tapi justru percaya dengan kedatangan 2 ditambah 1 utusan itu, mereka mengatakan bahwa utusan-utusan itu membawa sial. Membawa apa Pak? Sial. Yes, sakmene dhisik nanti macam-macam sial iku apa ae. Macam-macam tiaro itu lho apa ae, kata lho Pak. Intinya tiaro itu burung, kata lho Pak. Asalnya niku ndiki pundi Pak? Burung, terus berkembang, kata lho, berkembang. Saiki ya gak burung tok. Ya suara macam-macam saiki iku, macam-macam lah saiki iku. Nggih, suara apa ae ngoten niku wis. Pokoke sementing ya ono mitose niku wae ngoten. Bon, nanti Pak, macam-macamnya tiara nanti kita bahas berikutnya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan, monggo Pak. Saya kira begitu. Cukup demikian. Orang pinjaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.